Oke semuanya, hai. Kembali lagi dengan saya Ariel Kurnaidi dan juga dengan Saudara Dimas. Dimas, Oke, apa-apa. ngomongin tentang satu topik yang sangat menarik bagi orang-orang muda pada saat ini. Dan pasti kita semua pernah dan juga sering dan juga harus mengalami ini. Dan kita akan ngomongin tentang pertemanan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya mau nyapa dulu Bang Dimas. Halo bro. Halo, Ariel. Apa kabar, Ariel? Aman di sana? Puji Tuhan, baik-baik. Gimana kabar? Sehat, sehat, sehat. Oke. Ya. Sekarang posisi di Yo, mana? Di Pak. Surabaya? Di Manado? Iya, ini lagi di Surabaya. Lagi di Surabaya. Oke, di Surabaya. Gimana aman-aman Surabaya? Ya, puji Tuhan, aman masih belum dan tidak akan terpapar corona. Amin. Oke. Oke, gimana sekarang? Oh, tingkat berapa kuliahnya? Ini kuliah mau masuk tingkat 3. Mau Yang masuk tiga ya. tingkat 3. Iya. Ya, jadi saudara Dimas ini adalah teman saya. Mulai dari kita kecil, kita setemanan di Surabaya waktu itu, dan beliau saat ini sudah kuliah di Universitas Labat, Manado. Gimana, seru Manado? Ya, ceweknya cantik-cantik lah pasti kalau dari Manado ya. Dan dosennya di sana baik-baik. Oke, jadi senang ya kuliah di Manado Iya. ya. Oke, ngomong-ngomong ambil Ya jurusan walaupun jauh dari keluarga senang karena orangnya di sana juga baik-baik. Tuhan kasih tunjuk ke orang-orang yang memang nuntun ke jalan yang benar. Paling enggak ya mungkin banyak godaan di sana tapi puji Tuhan tidak jatuh dalam godaan. Oke. Ya, sekarang kuliah ambil jurusan apa? Filsafat, Fakultas Filsafat. Oke, Fakultas Filsafat. Ya, boleh cerita sedikit itu Fakultas filsafat Filsafat. apa sebenarnya? Dan juga gimana? Filsafat itu Filsafat itu kalau mungkin teman-teman boleh uh, lihat di internet banyak jenis filsafat. Tapi kalau di Unclub ini dikhususkan untuk filsafat agama. Filsafat agama itu kalau di Unclub dia punya kurikulum itu belajar tentang Alkitab, buku Roh Nubuat dan lain-lain. Ya banyak yang kita pelajari sih, tapi sejauh ini kalau dari aku masih belajar kayak homiletik. Homiletik itu cara ilmu berkhotbah. Kalau enggak belajar mengenai bahasa asli dari Alkitab, entah di perjanjian lama atau perjanjian baru. Oh, jadi Itu sih. kalau filsafat sendiri itu ada berapa macam sebenarnya? Kalau filsafat mungkin banyak sih, tapi yang aku tahu dan yang aku pelajari satu. Kalau filsafat banyak, kalau kita boleh lihat di Google nih banyak sekali filsafat, jenis-jenis filsafat. Oke, jadi filsafat agama ya. Jadi mempelajari tentang Iya, filsafat apa agama. ya dalam Alkitab, Roh Nubuat gitulah ya. Iya. Oke, filsafat. Seru juga ini filsafat. Jadi kalau orang itu apa aja apa namanya syaratnya? Apakah dia harus orang Advent atau dia harus bagaimana dulu? Mungkin bisa. Apa aja syaratnya? Kalau dulu waktu aku masuk di Unclub itu syarat mau masuk filsafat yang pertama memang harus anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Itu yang pertama. Lalu harus dibaptis dan menjadi anggota aktif selama 2 tahun. Itu syarat prasyarat yang utama untuk masuk Fakultas Filsafat. Jadi kalau misal orang baru baptis gitu nggak bisa ya masuk ya? Harus 2 tahun dulu ya? Mungkin
ya mungkin akan diterima di Unclub dan akan dialihkan ke pendidikan agama. Jadi kalau kurikulum pendidikan agama dengan Fakultas Filsafat itu tidak jauh beda lah. Mereka juga belajar Alkitab, belajar Roh Nubuat juga, belajar mengenai siapa itu Ellen White, begitu sih. Kalau yang aku tahu. Nah, terus dari filsafat ini nanti kalau sudah lulus bisa kerja jadi apa aja? Apakah hanya bisa jadi pendeta atau ada pekerjaan yang lain? Nah, kebetulan kalau di Unclub, Cyril begini. Di filsafat Unclub itu ada juga yang wanita. Ada juga yang wanita. Jadi biasanya kalau wanita yang ambil jurusan filsafat di Unclub itu biasanya mereka akan jadi guru. Kalau enggak akan jadi ketua jemaat di beberapa jemaat yang ada di daerah Uni Indonesia kawasan Timur. Itu sih biasanya. Dan rata-rata kalau misalkan cewek atau wanita yang ambil jurusan filsafat, ya paling enggak akan dapat jodoh juga di filsafat. Jadi enggak jauh-jauh dari kependetaan lah. Kan jadi ibu pendeta lah. Ya, seperti itu. Karena kan kita juga tahu toh kalau misalkan di gereja kita masih belum ada doktrin yang mendukung bahwa akan ada pendeta wanita. Seperti itu. Oke. Oke. Iya. Nah, di sendiri gimana suasana Universitas Kelabat itu gimana? Apakah panas atau sejuk atau bagaimana? Kalau mungkin dari tergantung orang yang datang dari mana sih? Kalau aku kan dari sini toh, dari Surabaya. Kalau dibandingkan dari Surabaya dan Unclub, apalagi Surabaya yang kota seperti ini, mungkin ya lebih sejuk Unclub lah. Unclub sejuk. Unclub sejuk. Karena banyak tumbuhan-tumbuhan di sana memang masih banyak sih. Jadi enak lah. Kalau misalkan buat belajar pun pikiran kita, otak kita juga akan lebih fresh. Jadi lebih mengerti apa yang disampaikan oleh dosen dan mahasiswa akan menerima ilmu itu dengan baik. Nah, kenapa kok bisa kepikiran ambil jurusan filsafat? Kan banyak jurusan lain. Kenapa kok pilih filsafat? Kenapa ya? Mungkin panggilan sih. Puji Tuhan, panggilannya. Jadi memang sudah dari awal niat untuk ngambil filsafat ya semenjak lulus SMA. Iya sih. Ya karena kan kebetulan mungkin ada talenta juga toh. Ada talenta dan talenta itu bisa mendukung untuk pekerjaan Tuhan dan lebih ingin lagi mendalami apa itu arti pelayanan yang sesungguhnya, jadi masuk filsafat lah. Seperti itu ya. Mungkin banyak sih tantangan, banyak. Yang pertama mungkin untuk mengambil jurusan filsafat agama yang kedepannya akan menjadi seorang pendeta kan di Bandung, kalau di Manado toh. Dan aku ini ambil di Manado. Jadi mungkin jarak yang biasanya sama keluarga dekat ini kan jauh. Jadi mungkin masalah yang sulit dihadapi pada waktu awal-awal mau ke Unclub itu sih izin ke keluarga sih. Cuman itu. Kenapa kok pilih Manado? Kan ada yang lebih dekat di Bandung. Lebih jauh, lebih dapat pengalaman kalau dari aku pribadi. Dan itu kan juga beda uni kan dengan kita. Kalau kita kan uni barat. Iya. Ya benar, benar. Tapi lebih bagaimana ya? Entah kenapa lebih suka yang jauh. Lebih bisa mandiri lah ya. Iya, lebih bisa mandiri. Lebih dapat petualangannya itu lebih dapat. Oke. Ngomongin talenta ini, para penonton, Saudara Dimas ini juga banyak talenta. Salah satunya adalah di bidang musik. Sudah banyak musik-musik, instrumen-instrumen yang sudah dia buat, dan itu sangat bagus. Saya juga sudah sangat suka. Saya sudah lihat beberapa, dan saya ingin belajar ke beliau ini. Bagaimana cara bermain piano yang baik dan benar, yang bisa menenangkan telinga kita lah, dan tapi yang tetap sesuai dengan firman Tuhan. Oke, Bung Dimas, kita langsung saja topik pembahasan kita tentang pertemanan. Apa sih pertemanan itu? Dan kenapa kita harus Ya, boleh ulang sekali lagi.
Ya. Eh, apa itu pertemanan dan juga kenapa kita harus pertemanan itu, mengalami dan juga melakukan pertemanan itu? Kalau dari sudut pandangku pribadi, pertemanan itu sebenarnya hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Entah itu pria dengan pria, entah itu pria dengan wanita, entah itu wanita dengan wanita. Jadi bisa disimpulkan bahwa arti dari pertemanan ini adalah jalinan hubungan sosial yang dilakukan oleh beberapa manusia. Dan kalau misalkan Ariel tanya, kenapa harus ada pertemanan? Hah, kita harus sadar bahwa kita kalau misalkan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS atau kita belajar mengenai PKN ataupun hal-hal yang lain, materi-materi yang kita telah dapat dari SD sampai SMA, mungkin kita telah tahu bahwa kita adalah manusia makhluk sosial. Makhluk sosial yang artinya kita perlu bantuan dari orang lain. Perlu bantuan dari orang lain. Maka dari itu kita harus berteman. Apalagi kalau kayak aku gini kan jauh dari keluarga. Jadi teman yang di sana pun juga sudah anggap aku sebagai keluarga. Oke. Gitu sih. Nah, kalau Mas ngomong-ngomong kan kalau sekarang ini kita sudah zaman digital semua lah ya. Semua udah digital, Iya. pertemanan kita sudah digital dengan media sosial seperti ini. Nah, gimana itu? Apakah pertemanan itu harus saling, misalnya kalau zaman dulu kan kita masih main bareng, main di halaman bareng. Nah, kalau sekarang kan hanya Iya. media sosial ini. Apakah tetap bisa menjadi pertemanan yang baik dan benar atau tidak? Karena kita sering dengar anak-anak sekarang ini lebih banyak main di depan gadgetnya, banyak main di depan laptopnya daripada main dengan teman-teman di rumah atau teman-teman di lingkungan rumah, kan seperti itu. Nah, gimana pandangan tentang hal itu? Ya kalau dari aku sih memang nggak bisa disalahkan karena dari tahun ke tahun teknologi itu kan semakin canggih toh, semakin canggih. Jadi mungkin mereka akan bagaimana membuat diri mereka itu nyaman. Yang pertama, nyaman, lalu yang kedua itu membuat diri mereka senang. Itu. Tetapi kadang kalau misalkan kita nyaman atau senang itu kan ada hal yang mungkin sedikit negatif atau tidak menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, kalau menurut aku mungkin kalau misalkan di era seperti ini ya kita pandai-pandai lah. Kita pandai-pandai untuk berteman. Entah berteman lewat media sosial atau gadget yang kita gunakan. Memang kita harus pandai-pandai sih kalau dari aku. Jadi tergantung bagaimana cara kita mempertimbangkan hal yang baik dengan hal yang benar. Seperti itu. Oke, jadi meskipun sekarang kan banyak orang yang kita lebih sibuk main PUBG terus, main Mobile Legend terus, Nah, tanpa kita kalau ingat itu waktu mungkin ke arah nyaman tapi tidak mendidik. Karena kalau orang sudah ketagihan, orang sudah kecanduan, ya mungkin kita tahu lah di Alkitab tuh ada kayak segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sama halnya dengan kecanduan. Kecanduan itu segala sesuatu yang berlebihan, maka itu tidak baik. Jadi kita tetap harus berteman ya, walaupun Iya. gadget ini udah bisa bikin apa aja, tapi kita tetap harus bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Oke. Nah, Ya kita kan juga bisa tau bro, cari teman di gadget, kayak nggak mungkin lah kita nggak save teman-teman sekolah kita, teman-teman sekelas kita. Ya kita gunakanlah gadget atau media sosial itu dengan baik, berhubungan dengan teman kita dengan cara yang baik dan benar. oke. Nah, kalau kita sering dengar juga persahabatan, apa itu bedanya pertemanan dengan persahabatan?